Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat, serta hidayahnya sehingga kita sekarang ini masih diberi nikmat kesehatan yang luar biasa. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, Ibu Dr. Riri Rengganis, Magister Humaniora, para audiens dan teman-teman sekalian yang saya cintai. Maka dari itu, perkenankanlah saya, Masya Mardiana Ani, 2304067435, Prodi S1 Ilmu Administrasi Negara, menyampaikan sedikit pidato dengan judul Mengenal Asal-Usul Bahasa Indonesia. Pidato ini adalah pendapat saya mengenai mudah dan bangga berbahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia 1945 pasal 36 secara umum belum menjadi kebanggaan bagi bangsa Indonesia, baik para pejabat, karyawan, pengusaha maupun para generasi muda. Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk mendorong kecintaan bangsa ini, khususnya generasi muda terhadap bahasa Indonesia. Penumbuh kembangan rasa bangga tersebut sangat penting bagi generasi muda ini agar bahasa Indonesia dapat selalu hidup di hati kita. Rasa bangga terhadap bahasa tersebut dapat diamati dari sikap berbahasa pemakainya. Sikap bahasa adalah sikap pemakai bahasa terhadap keanekaragaman bahasanya sendiri maupun bahasa orang lain. Menumbuhkan rasa bangga terhadap bahasa Indonesia untuk oleh sejarah pada generasi muda diharapkan mampu menunjukkan sikap positif terhadap bahasa Indonesia. Dengan memiliki rasa bangga terhadap bahasa Indonesia, generasi muda dapat mengapresiasi bahasa Indonesia yang akan membentuk nilai moral dalam diri sehingga terbentuk karakter yang kuat sebagai sebuah pribadi Indonesia yang hakiki. Cara tentang bahasa Indonesia, mari kita kembali nostalgia mengenai sejarah bahasa Indonesia sendiri. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu pada tahun 1500 hingga 2500 sebelum Masehi yang lalu. Di Kalimantan Barat terdapat rumpun bahasa Melayu bernama kelompok Melayu Cam. Hingga pada suatu ketika, kelompok ini melakukan perpindahan wilayah atau migrasi. Ada yang pindah ke Semenanjung Malaka melalui Riau, ada yang ke Sumatera Barat, bahkan ada juga yang migrasi ke Vietnam. Kelompok Melayu Cam yang pindah ke Sumatera Barat ini menjadi nenek moyang penutur bahasa Melayu. Sedangkan yang bermigrasi ke negara lain menjadi nenek moyang penutur bahasa Cam. Mereka menjadikan bahasa Melayu kuno ini menjadi Basantara atau bahasa perantara yang mereka gunakan untuk berkomunikasi di kehidupan sehari-hari. Sebagai warga negara Indonesia, sudah sepatutnya kita mencintai dan bangga dengan bahasa Indonesia. Mencintai bahasa Indonesia berarti mengenal, memahami, mencintai dan menggunakan bahasa Indonesia sesuai kaidah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta bangga terhadap bahasa Indonesia itu sendiri. Dengan adanya masyarakat Indonesia yang berbagai suku, ras, dan golongan yang berbeda-beda, melebur menjadi satu keberagaman. Semua lapisan masyarakat tidak bisa merasakan segala perbedaan karena disatukan oleh satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan yang berfungsi sebagai alat pemersatu semua bangsa Indonesia. Menggunakan bahasa Indonesia berarti memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi kepada NKRI melalui bahasa yang kita pakai sehari-hari. Hal tersebut karena dengan bahasa Indonesia telah memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Hal ini sesuai dengan salah satu butir isi Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, berbahasa satu bahasa Indonesia. Bahasa juga memiliki fungsi utama yaitu sebagai alat komunikasi antar individu, kelompok, dan organisasi sosial dalam berbagai konteks kehidupan sehari-hari. Status bahasa Indonesia itu relatif sebagai sistem lambang nilai budaya yang dirumuskan atas dasar nilai sosialnya. Maka dari itu, bahasa Indonesia ini tidak hanya digunakan sebagai sekedar bahasa oleh warga negara Indonesia untuk berkomunikasi dengan yang lain di kehidupan sehari-hari. Namun, bahasa Indonesia lebih dari itu.
Bahasa Indonesia juga merupakan identitas yang dimiliki oleh negara kita tercinta. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara Indonesia, khususnya sebagai anak muda, patut bangga terhadap bahasa kenegaraan kita. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf dan terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.